Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjir Susanti dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus akan menyampaikan pembahasan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi dari mata kuliah PPKN. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian pendidikan demokrasi. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, dan tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan pada umumnya biasanya dibagi menjadi tahap seperti bersekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian perguruan tinggi atau universitas. Selanjutnya itu kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau kraten. Demos berarti rakyat, sedangkan kratein berarti kekuasaan. Bentuk kekuasaan diri oleh dan untuk rakyat. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratif di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1, yaitu tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya, sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dan berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Selanjutnya, apa hubungan pendidikan dan demokrasi? Dalam perspektif studi kultural, sistem pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu kebutuhan. Sistem negara dan pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Dalam hal ini, terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan demokrasi, yaitu pertama, pendidikan sebagai sarana perubahan budaya rakyat, yaitu masalah pendidikan tidak lepas dari kebudayaan suatu masyarakat dan politik di dalamnya. Proses pendidikan bersifat dinamis yang menggerakkan dan merubah nilai-nilai suatu masyarakat sesuai dengan perubahan kehidupan yang ada. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai pelaksana kekuasaan negara. Sistem pendidikan dapat berubah gaya hidup suatu masyarakat karena dapat merubah tingkah laku seorang dalam berpikir yang lebih terbuka. Dalam pandangan studi kultural, peran negara dapat bersifat positif apabila lembaga pendidikan juga mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Atas dasar tersebut, pembangunan suatu masyarakat hanya dapat terjadi apabila masyarakat itu sendiri mempunyai sikap demokratis, kesatuan bangsa atau nasionalisme, dan dasar persatuan. Masyarakat akan kritis terhadap kebijaksanaan yang dimunculkan oleh penguasa, dan dari sikap kritis tersebut akan menjadi benih bagi demokratisasi penyelenggara negara. Selanjutnya itu tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis.
Hakikat pendidikan demokratis sendiri adalah kemerdekaan, sedangkan tujuan pendidikan dalam suatu negara demokratis adalah membebaskan anak bangsa dari kebodohan, kemiskinan, dan berbagai perbudakan lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi pendidikan yang memperdaya manusia melalui otonomi lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat, baik dalam bentuk pendidikan negara maupun pendidikan swasta. Selanjutnya, apa tujuan pendidikan demokrasi? Tujuan pendidikan demokrasi adalah bentuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Selanjutnya, tujuan pendidikan demokrasi. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Namun demikian, dalam kaitan dengan pendidikan, persoalan yang muncul adalah memungkinkan pendidikan demokrasi dilangsungkan dengan suasana sekolah yang sangat birokratis, hierarkis, sentralitis, dan elitis. Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Karena itulah demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dan praktek kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hak-hak sebagai berikut: rasa hormat terhadap harkat dan martabat sesama manusia. Dalam hal ini, demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjalin persaudaraan hak manusia dengan tidak mengundang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Dengan acuan prinsip inilah yang melahirkan bahwa pandangan bahwa manusia itu haruslah dididik, karena dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat dan baik secara sempurna. Yang kedua yaitu rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain, atau dengan kata lain bahwa seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Maka dari itu, prinsip demokrasi pendidikan adalah agar dipengaruhi oleh konteks di mana pikiran itu ada, sifat dan jenis masyarakat yang melatar belakangnya masalah tersebut. Masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat pedesaan yang desa lebih besar daripada kota akan juga berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut ada 3 butir hal-hal sebagai berikut. Keadilan dalam kesepakatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian, kesetiaan, dan sistem politik yang ada. Yang kedua yaitu dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Yang ketiga yaitu suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional dalam rangka prinsip modernisasi bangsa lewat pendidikan atau perencanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Demokrasi pendidikan merupakan proses buat memberikan demokrasi pendidikan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Demokrasi pendidikan merupakan proses buat memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan buat mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirnya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti sebagai berikut ini. Pada pasal 31 UUD 1945 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan ayat 2, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu nasional yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, penerapan demokrasi pendidikan. Menurut Michael W. Evel del D. Rosyada, ciri-ciri penerapan demokrasi pendidikan sebagai berikut.
adanya keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin, memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan, menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah. Selanjutnya, permasalahan penerapan pendidikan demokrasi. Kali ini masalah yang muncul dalam pembahasan makalah demokrasi pendidikan di Indonesia meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis, tantangan kehidupan global. Solusi untuk permasalahan penerapan pendidikan demokrasi yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan penetapan tujuan dan standarisasi kompetensi pendidikan, misalnya dengan menyempurnakan kurikulum pelaksanaan paradigma pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, misalnya kebijaksanaan pemerintah dengan merencanakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi rendahnya kualitas guru. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.